Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Gunardi sebagai Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Jamburan yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Guru SDN Negeri 1 Jamburan yang saya hormati, dan juga karyawan SDN 1 Jamburan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat. Bapak Ibu, perkenalkan saya Lia Izaki, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kulon Progo tahun 2024. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Bapak Ibu, langsung saja sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya langsung saja saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Saya saat ini berada di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti kita akan mempelajari ada beberapa macam, yaitu ada disiplin positif dan lain-lain. Bapak Ibu, pelaksanaan desiminasi dilaksanakan pada hari Rabu 14 Agustus 2024 pada pukul 13 sampai 14. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang beberapa topik tentang budaya positif, yaitu yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas, dan yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setelah itu yang kelima yaitu 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, budaya positif di sekolah merupakan pembentukan karakter kepada peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan-pembiasaan positif bagi peserta didik. Budaya positif yang dimaksud contohnya yaitu disiplin dan tertib terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, di sini ada beberapa bagian tentang disiplin positif yang dan keterkaitan antara teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, dan lain-lain. Di sini kita dapat melihat bahwa teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi ini yang menjadi dasar dari teori kontrol, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Kemudian makna disiplin di sini yaitu tentang belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kemudian dari makna disiplin ini ada yang namanya motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Kemudian di sini dari teori motivasi ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat beberapa motivasi ini dari anak-anak didik kita. Menurut Bapak Ibu, kira-kira murid kita itu antara dari 3 teori motivasi ini, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, kira-kira murid
kita berada di posisi yang mana nih? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat? Murid kita ya? Ya, murid kita. Murid kita adalah anak-anak. Ya, Mungkin karena pengen imbalan. ya. Mungkin di sini mungkin Bapak Ibu memiliki sesuatu, misalnya kalau bisa melakukan ini mendapatkan bintang, nah seperti itu. Mungkin di sini itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah ternyata motivasi ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti dari luar, ya. Yang dari dalam itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, sebisa mungkin motivasi-motivasi yang dimiliki oleh anak-anak kita yaitu motivasi intrinsik. Nah, ini berlandasan dari nilai-nilai kebajikan universal dan juga nanti kita akan sampai ke keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol, nanti kita akan menjelaskan, dan selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 juga. Ada berbagi, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini apa makna disiplin. Menurut Bapak Ibu, dalam pikiran Bapak Ibu sendiri, disiplin itu seperti apa? Oh ya, ada waktu sesuai aturan. Ya, sesuai aturan. Nah, di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu awal katanya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya disiplin itu ya harus patuh. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, itu adalah makna dari kata disiplin. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mengenal nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai universal itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama bahwa nilai itu adalah suatu nilai kebajikan atau nilai yang baik. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan contoh nilai-nilai kebajikan. Misalnya jujur, ya, jujur. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Nilai-nilai yang kita anggap itu adalah sesuatu yang baik. Rendah hati, rendah rasa, dan masih banyak lagi. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nah, tujuan di sini adalah nilai-nilai kebajikan tersebut. Seseorang itu pasti akan melakukan sesuatu untuk menggapai suatu nilai atau apa yang ingin dia capai. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi intrinsik itu berarti motivasi dalam diri, jadi bukan dari luar. Ketika anak itu sudah memiliki motivasi intrinsik, maka apapun yang dia lakukan itu adalah menurut kehendaknya sendiri. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sini khususnya pada kurikulum Merdeka,
Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, dan yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kebinekaan global, dan yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Bapak Ibu sudah hafal semuanya ya untuk 6 profil belajar Pancasila ini. Mungkin sebagai eksekutif bisa dinyanyikan bersama. Ya, mari kita nyanyikan lagu 6 profil pelajar Pancasila yang sudah kita ajarkan juga untuk anak-anak kita. 3, 2, 1. 6 profil pelajar Pancasila, jaya, beriman dan bertakwa kepadanya. Pertama, kebinekaan global, itulah yang kedua. Bergotong royong itu yang ketiga. Ya. Keempat dan kelima itu apa? Lanjutnya, kreatif, nalar kritis, jawabannya. Oh ya, mandiri jangan lupa agar lengkap jawabnya. 6 profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semangat sekali. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita sudah ke topik yang kedua. Ya. Di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar kata-kata itu? Di BMN. Ya, kita sudah mempelajarinya di BMN tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Sudah ada yang mengenal tentang restitusi? Mungkin belum ya. Di sini kita melihat kembali yaitu teori motivasi atau perilaku manusia. Yang pertama ada 3 teori motivasi ini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu adalah teori motivasi perilaku manusia yang pertama. Nah, motivasi ini termasuk motivasi eksternal atau berasal dari luar, pengaruhnya berasal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, misalnya dari sekolah ataupun dari pihak-pihak yang lain. Nah, ini adalah anak itu akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu berarti dia mengharapkan sesuatu dari orang lain. Ini termasuk dalam motivasi eksternal atau berasal dari luar. Nah, yang ketiga ini itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia berpandangan dari dalam diri sendiri. Kemauannya berasal dari diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Di sini motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin positif ini bagaimana caranya kita untuk menggali atau membuat anak itu memiliki motivasi internal. Jadi bukan dari luar lagi, bukan dari peraturan atau apapun itu, tapi dari dalam diri. Adapun peraturan atau keyakinan kelas itu ditepati anak karena dia merasa bahwa dirinya memang harus melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Mungkin Bapak Ibu
Saya memiliki pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu itu mengikuti suatu pelatihan, entah itu di KKB ataupun di MGMP kalau SMA atau SMK atau di khusus kalau di sini ya. Kira-kira dari 3 motivasi ini Bapak Ibu memiliki motivasi yang mana? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan dari orang lain, atau untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira dari mana Bapak Ibu? Mungkin tiga-tiganya. Oh ya, bisa. Tapi dengan porsi yang misalnya kalau 100% ya, mungkin pribadi. Nah, artinya pada ketiga itu mana yang paling besar? Iya, betul. Jadi motivasi itu tidak harus hanya satu, tapi bisa saling mempengaruhi. Mungkin saya mengikutinya karena saya mau belajar, tapi juga ada tuntutan dari misalnya dari KKB memang harus diikuti dan lain-lain. Tapi yang paling itu kira-kira dari mana Bapak Ibu? Dari diri sendiri. Saya mau belajar, mau mengembangkan diri. Itu yang paling ya kita harapkan seperti itu. Ya mungkin ada pertanyaan dari teori motivasi atau perilaku manusia. Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 itu kita mengutip di sini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah itu namanya motivasi diri. Ini menurut Jawa. Nah sekarang kita masuk ke hukuman dan konsekuensi. Kira-kira ada yang tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Kita lihat dulu pertanyaan pertama. Nanti Bapak Ibu guru menjawab ya. Itu hukuman atau konsekuensi? Saya bacakan dulu dari nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia menuliskan saya tidak akan terlambat lagi karena dia tadi terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Baik, kita tampung dulu ya. Kita tampung dulu pertanyaan nomor 1 ada hukuman, ada konsekuensi. Untuk pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Kita tampung hukuman ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, ini semuanya berat konsekuensi ya. Kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, konsekuensi semuanya ya. Kemudian yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Baik, hukuman. Ada yang konsekuensi mungkin? Hukuman. Bulat, hukuman. Baik. Pertanyaan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Baik, sudah ditampung semuanya, mari kita lihat jawabannya. Oke, nomor 1.
ya. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini menurut Bapak Ibu termasuk fisik atau non fisik atau bagaimana? Kalau mencatat 100 kali fisik. Nah, ini dia. Jadi ini termasuk ke dalam hukuman itu bisa berupa fisik atau non fisik atau verbal. Nah, jadi hukuman itu ada dua, ada yang fisik, ada juga yang verbal. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini tentu saja fisik, jadi dia termasuk dalam hukuman. Nah, yang selanjutnya yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman, tentu saja sudah sepakat ya. Kemudian yang ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Dia telah melakukan hal tersebut, kemudian dia mengganti. Kira-kira kalau saya ganti kata-katanya, bukan menggantikan, push up 18 kali karena telah mencoret-coret kertas temannya. Kira-kira itu maksudnya apa? Apakah berbeda dengan konsekuensi di sini? Berbeda ya, karena di sini selaras antara dia menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi ada hubungannya. Dia di sini apa nilai kebajikan apa yang ada di dalam tingkah laku ini menggantikan kertas tugas teman? Kira-kira apa? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Jadi di sini ada nilai kebajikan yaitu tanggung jawab. Dan seterusnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu termasuk hukuman karena termasuk dalam fisik ya. Dan yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Baik. Di sini kita lihat apa kok perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin ini akan lebih jelas ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan. Push up berapa tadi? 15 kali, menulis 100 kali. Itu kira-kira kalau Bapak Ibu melakukan itu bagaimana? Tentu saja terus mungkin sakit juga bisa. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Kemudian selanjutnya perbedaannya, kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Tadi saya bilang fisik atau hukuman fisik atau verbal. Kalau verbal itu menyakiti hati untuk jangka waktu lama. Mungkin ada kata-kata kamu terbiasa melakukan hal ini, kamu lagi. Nah itu mungkin akan menyakiti hati anak. Nah kemudian selanjutnya yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi perbedaannya kalau hukuman itu jangka waktunya lama, tapi kalau konsekuensi jangka waktunya hanya pendek. Selanjutnya di sini perbedaannya yaitu anak membenci kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Nah, selanjutnya hukuman itu berupa paksaan, jadi dari satu pihak. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Perbedaan selanjutnya yaitu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Kita kalau menggunakan hukuman itu membuat anak itu menjadi buruk, yaitu salah sekali.
Selanjutnya yang terakhir yaitu hukuman itu akan menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi tidak dalam jangka waktu yang lama. Mungkin ada pertanyaan tentang hukuman dan konsekuensi. Apabila tidak ada pertanyaan, kita akan ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bagaimana caranya kita menyadarkan anak bahwa anak itu memiliki suatu kesalahan, tapi dia disadarkan dirinya sendiri, bukan dari kita kamu salah, tapi anak menyadari dari dirinya sendiri bahwa dia berperilaku salah atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan adanya restitusi ini anak-anak bisa menyadari kesalahan mereka, kemudian memikirkan bagaimana solusi atas permasalahan itu, dan juga dia akan mengetahui akan menjadi apa, tujuannya itu apa. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sering ya kita mendengar bahwa belajar dari kesalahan. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri restitusi. Kemudian yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Jadi kita menawarkan diri, bukan memaksakan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita akan membuat karakter anak yang seperti apa dengan restitusi. Kemudian yang kedelapan, restitusi itu berfokus pada solusi. Bagaimana caranya anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dan yang kesembilan yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia sudah tahu bahwa dia berbuat salah. Nah, kalau dia sudah tahu dia berbuat salah, bagaimana saya bisa berperilaku supaya saya itu benar, supaya saya itu menjadi benar. Mungkin ada pertanyaan untuk restitusi. Nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Yaitu nanti apa saja kita akan belajar itu di topik yang ke-6. Selanjutnya yaitu topik yang ketiga. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal semuanya ya. Keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Mengapa tidak peraturan, tetapi keyakinan kelas? Kira-kira apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Peraturan tadi ada hukumannya, ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu bagaimana kita memberikan disiplin itu murid-murid, jadi supaya dari dirinya sendiri. Ya, betul. Karena memang tujuan dari keyakinan kelas itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Mungkin ada perbedaan lagi antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, iya silakan. Peraturan yang membuatkan tidak kalau kesepakatan keyakinan kelas itu
bareng dengan siswa. Iya, betul sekali. Jadi perbedaan selanjutnya yaitu kalau peraturan itu asalnya dari atas atau dari salah satu pihak. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati bersama. Kalau di sini disepakati antara murid dan juga guru untuk melakukan keyakinan kelas itu. Nah, kita di sini ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira mengapa? Ya, demi keselamatan. Nah, itu kira-kira sesuatu yang kita yakini bukan? Untuk keselamatan itu adalah sesuatu yang kita yakini. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter itu nilai yang ingin kita tanamkan itu apa ya? Memiliki Iya, berarti itu adalah kesehatan. Nah, betul. Ini adalah nilai kesehatan yang ingin kita penuhi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nilai apa yang kira-kira ingin kita tuju? Mengapa kita harus tepat waktu? Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu untuk keselamatan. Yang kedua itu mengapa kita menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu ada nilai yaitu nilai kesehatan. Dan yang ketiga mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu itu adalah nilai kedisiplinan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa melihat bahwa pasti ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi tidak hanya ada peraturan ini saya harus mematuhi, tapi ada peraturan ini karena ada maksud di dalamnya yaitu untuk keselamatan mungkin, untuk kesehatan, ataupun untuk kedisiplinan dan nilai-nilai yang lain. Nah, Bapak Ibu di sini ada dua. Ini adalah kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang pertama kesepakatan kelas, yang kedua kesepakatan kelas yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Antara ini dan ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau atau yang putih? Yang putih. Betul. Karena di sini kita melihat adanya nilai-nilai yaitu saling menyayangi, semangat dan juga peduli. Walaupun di sini itu merupakan kesepakatan kelas. Nah, di sini aktif dalam pembelajaran pasti ada nilainya. Jadi kalau keyakinan kelas itu ada nilainya. Aktif dalam pembelajaran itu kira-kira maksud atau tujuan nilai apa yang ingin kita tuju itu kira-kira apa Bapak Ibu? Aktif dalam pembelajaran. Nilai yang ingin kita tuju dalam aktif dalam pembelajaran yaitu mungkin juga bisa keaktifan atau juga tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran untuk mendapatkan pembelajaran untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat dari lingkaran yang paling kecil, yaitu di sini peraturan kelas atau kesepakatan kelas, kemudian membesar menjadi keyakinan kelas, kemudian besar lagi menjadi lingkungan positif, dan yang paling besar yaitu budaya positif. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa awalnya itu adalah peraturan kelas atau keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, kemudian itu akan menimbulkan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang kita
menciptakan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam melakukan atau menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu ada langkah-langkahnya. Nah, di sini kita melihat di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu tabel T dan tabel Y. Ini adalah tabel Y, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, kemudian tabel T itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi tabel Y itu terlihatnya bagaimana? Misalnya berempati terhadap orang lain. Kemudian terdengarnya seperti apa? Yuk aku bantu misalnya. Kemudian berperilakunya seperti apa? Dia tanpa diminta sudah membantu. Kemudian yang tabel T itu diisi dengan tampak seperti, tidak tampak seperti. Tampak seperti itu perbuatan apa yang harus sesuai dengan nilai itu. Misalnya nilai hormat di sini yaitu datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, dan mengambilkan barang teman yang telah dipinjam, atau mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, yang tidak tampak seperti itu perbuatan apa yang tidak sesuai dengan nilai hormat ini. Misalnya sering hadir terlambat, takjub kepada teman dan guru, dan tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini adalah contoh dari tabel T dan juga tabel Y. Jadi setiap kesepakatan kelas kita, misalnya 1 poin datang tepat waktu, nah itu nilainya apa, kemudian kita jabarkan ke tabel Y, kemudian kita juga jabarkan ke tabel T. Seperti itu tahapan untuk membuat keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa peraturan keyakinan kelas itu kira-kira harus berupa hal yang positif atau negatif. Nah, maka dari itu dalam membentuk keyakinan kelas ini kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contoh dari kalimat negatif menggunakan kata apa? Jangan, tidak. Nah, itu kalau kalimat keyakinan kelas itu kita susun dengan menggunakan kalimat yang positif. Jadi tidak menggunakan kata jangan dan juga tidak menggunakan kata tidak. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua nih. Di sini ada peraturan atau yang pertama, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas atau nilai yang ingin dituju itu nilai apa ya? Iya, bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilainya apa nih? Disiplin, menghormati orang lain, dan juga adanya komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, iya, kesehatan, dan bergantian atau menunggu giliran, antri ya, bergantian atau menunggu giliran. Itu nilai apa yang kita yakini? Menghormati, ya, menghormati orang lain dan juga bersabar. Selanjutnya seperti tadi, menggunakan masker, kesehatan dan juga keselamatan supaya kita tidak terkena virus ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan juga keamanan ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa setiap peraturan itu memiliki nilai-nilai kebajikan.
Nah, di sini ada tahap-tahap ketika salah satu contoh ketika saya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas 1. Yang pertama yaitu perencanaan. Saya merencanakan hari tanggal ketika saya ingin membuat kesepakatan kelas. Kemudian cara-cara apa yang bisa saya gunakan untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan. Nah, di sini saya meminta anak untuk menuliskan kira-kira apa yang ingin mereka lakukan di kelas. Kemudian saya meminta anak-anak untuk menempelkan di papan tulis dengan menggunakan sticky note ya. Mungkin kalau anak-anak kelas 1 kata-katanya belum terlalu banyak, jadi hanya satu kata atau dua kata. Nah, kemudian saya menjelaskan atau mengumpulkan semua aspirasi dari anak-anak. Kemudian kita saling bersepakat untuk menentukan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya yaitu saya membuat poster. Kenapa harus dibuat poster? Iya, betul, karena agar anak-anak selalu ingat dan juga anak-anak akan selalu dapat melihat apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati untuk dilakukan. Nah, di sini ada beberapa contoh mungkin bisa menjadi referensi atau mungkin Bapak Ibu lebih baik lagi untuk membuat kesepakatan kelas bersama dengan anak-anak di kelasnya masing-masing. Yang pertama itu masuk kelas tepat waktu, kemudian yang kedua berpakaian rapi sesuai aturan sekolah, kemudian yang ketiga berbaris sebelum masuk kelas, berbicara dengan sopan, mendengarkan ketika guru menjelaskan, mengerjakan tugas yang diberikan, menghargai teman dan tidak bertengkar, melaksanakan weekend kelas sesuai jadwal dan berdoa sebelum dan sesudah kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat ketika saya berada di kelas 1. Mungkin ada pertanyaan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau tidak ada, kita masuk ke topik 4, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi kita sudah menyinggung tentang kebutuhan dasar manusia ini. Nah, mungkin bisa disebutkan di sini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada apa? Paling utama, paling di tengah ini bertahan hidup. Jadi salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan juga kebebasan. Jadi kita itu membutuhkan 5 hal ini untuk menjalankan kehidupannya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa kenapa anak itu bisa melakukan hal tersebut. Ternyata ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu bertahan hidup. 5 kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kalau siswa itu tertinggal lemas, lapar, dan orang tuanya tidak membawakan makan bekal atau makan siang, berarti kebutuhan apa yang mereka perlukan? Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan makan atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ketika anak itu contohnya melaporkan tindakan pada gurunya, dan gurunya kemudian memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di sini banyak ya Bapak Ibu.
kasih sayang dan rasa diterima belum terpenuhi, baik khususnya baik di rumah nih. Kalau kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya orang tua akan memenuhi. Kalau di rumah itu sudah terpenuhi, maka di sekolah juga tidak akan melakukan penyimpangan atau tingkah laku yang menyimpang. Nah, selanjutnya yaitu penguasaan. Seorang anak merasa hebat karena berhasil membuat temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Mungkin dia membutuhkan kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Seorang anak merasa hebat karena berhasil membuat temannya jadi takut. Dia merasa bahwa dirinya ingin diakui bahwa dia itu hebat atau berkuasa. Nah, mungkin di sini adalah anak itu belum terpenuhi rasa penguasaannya. Dari segi guru mungkin kita bisa memberikan reward atau sesuatu yang bisa membuat anak itu merasa dirinya itu berharga juga. Ini mungkin jadi PR kita sebagai guru. Ya, selanjutnya kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan, misalnya ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka. Mungkin ada temannya yang sering meminta makanan kepada orang lain dan lain-lain. Nah, ini mungkin karena kebutuhan dasar akan kebebasan itu tidak terpenuhi. Jadi makanannya itu saja, tentu saja anak akan bosan. Nah, selanjutnya yaitu kesenangan. Ada anak yang mengambil makanan, ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Dia belum terpenuhi rasa kebutuhan dasar akan kesenangannya. Jadi mungkin dia merasa kurang senang atau kurang bahagia mungkin ya. Nah, mungkin sebagai guru kita harus memperhatikan hal-hal 5 kebutuhan dasar ini agar mengetahui bahwa anak itu melakukan sesuatu karena belum terpenuhi salah satu dari atau mungkin 2 atau mungkin 3 dari kebutuhan dasar mereka. Mungkin ada pertanyaan tentang 5 kebutuhan dasar. Apabila tidak, kita lanjut ke topik yang kelima, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini mungkin penting untuk kita nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan Bapak Ibu berada di posisi yang mana. Yang pertama yaitu 5 posisi kontrol yaitu penghukum. Ciri-cirinya yaitu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan juga jari-jari menunjuk atau menghadap. Nah, itu ciri-ciri penghukum. Nah, akibatnya kemungkinan murid akan merasa marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Jadi anak akan lebih emosional ya. Lebih dulu lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini mungkin hal-hal yang akan terjadi apabila kita sebagai guru memposisikannya sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya yaitu nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, kemudian lesu. Ternyata ini adalah salah satu posisi kontrol yaitu pembuat merasa bersalah. Contohnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu betul begini. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Guru memposisikan sebagai pembuat merasa
bersalah. Dan akibatnya nanti murid akan merasa bersalah. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan murid menahan perasaan. Ini adalah akibat dari salah satu posisi kontrol, yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi ini malah bisa lebih berbahaya daripada memposisikan diri sebagai penghukum. Karena di sini yang kita sentuh adalah emosinya. Nah, selanjutnya yaitu teman. Kita memposisikan diri sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid dan mata senyum jenaka. Nah, contoh kata-katanya seperti ini. Ayo bantulah di bapak ya. Nah, kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Nah, ini adalah kata-kata posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol ini akibatnya adalah bila ada masalah, siswa merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman yaitu siswa hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya itu. Jadi tidak akan terlalu ketergantungan dengan guru tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu posisi pemantau. Nah, ini nada suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal. Nah, kemudian contoh kata-katanya yaitu warnanya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu adalah contoh-contoh kata-kata dari pemantau. Kemudian akibatnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, selanjutnya yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendengar murid. Kata-katanya mungkin sama kata-katanya, tapi nada suaranya akan lebih halus dan juga tidak kaku. Penggunanya apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Mungkin lebih dekat dengan muridnya. Nah, di sini posisi manajer ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dan tentu dengan bimbingan. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol itu, yang pertama tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Mungkin bisa direfleksikan secara pribadi sendiri-sendiri dari posisi mana. Tapi di sini saya akan menggarisbawahi bahwa akibat dari penghukum dan juga pembuat merasa bersalah mungkin akan berakibat lebih buruk kepada siswa. Ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari menjadi guru yang penghukum dan juga membuat merasa bersalah. Lalu kita harus seperti apa? Nah, di sini ada posisi teman dan juga posisi pemantau dan juga di sini manajer. Kira-kira dari 3 ini, teman, pemantau, dan manajer, kira-kira posisi yang paling bagus itu gimana nih? Manajer. Iya, betul. Manajer. Jadi manajer ini adalah gabungan dari teman dan juga pemantau. Nah, kita boleh menjadi teman, kita boleh menjadi pemantau, dan sebisa mungkin menjadi manajer. Nah, bagaimana cara menjadi manajer? Nah, kita akan belajar di segitiga restitusi. Itu yang pertama. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kita akan melihat video tentang 5 posisi kontrol. Ya,
Bapak Ibu, kita akan melihat video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayung Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi pembuku. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang melamar hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengejar alam saya Bu. Baik, kalau Naren keluar ke alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alam kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi Baik, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol, sudah mempertegas pemahaman kita tentang posisi apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membimbing murid ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke topik yang terakhir, yaitu topik ke-6 tentang segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu yang dinamakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari menstabilkan identitas ini kita harus memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kata-katanya mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kita dapat melihat untuk membuat anak yang merasa yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini mungkin guru bisa berkata yang pertama, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan juga yang lainnya. Ini adalah tahapan segitiga restitusi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Tujuannya yaitu membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kemudian ketika melakukan kesalahan itu apa yang dibutuhkan oleh anak. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, senang, dan bertahan hidup yang sudah kita bahas tadi. Mungkin guru di sini bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal itu guru,
dan juga nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan di sini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa. Nah, ini bisa ditanyakan oleh guru. Nah, di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi khusus di SD Negeri 1 Janturan ini. Kemarin saya sudah mengambil video tentang penerapan segitiga restitusi ini bersama dengan siswa kelas 6 dari SDN Negeri 1 Janturan. Nah, di sini saya akan menayangkan ya. Di sini saya menerapkan segitiga restitusi bersama salah satu anak kita di SDN Negeri 1 Janturan ya. Mungkin bisa disaksikan bersama-sama. Bapak Ibu, seperti itu tadi presentasi disiplin positif dan juga budaya positif yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Oke Bapak Ibu, sekian dulu presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Guru jelaskan tadi, kalau tidak ada guru, anak-anak akan tetap berperilaku sesuai keyakinan kelas atau sesuai nilai-nilai yang baik, walaupun tidak ada guru. Karena motivasinya itu adalah dari dalam diri. Ya. Bu Guru di sini akan membacakan juga tujuannya. Tujuannya itu untuk apa toh Bu? Ada keyakinan kelas itu. Tujuannya yaitu menumbuhkan keterlibatan murid. Jadi nanti anak-anak juga akan ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian mewujudkan merdeka belajar yang berpihak kepada murid. Kemudian menumbuhkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga semangat. Selain itu komunikasi dari segala arah dan membiasakan budaya dan disiplin positif. Positif itu baik atau tidak baik? Baik. Berarti menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, di sini Bu Guru akan membacakan lagi langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi nanti anak-anak akan menuliskan keyakinan yang anak-anak inginkan di kelas ini. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Nanti kita akan tempelkan bersama-sama. Kemudian nanti guru akan mengulasnya bersama dengan anak-anak. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang penting. Nanti kita pilih mana keyakinan kelas yang penting. Kemudian selanjutnya mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Berarti kalimat yang baik. Betul. Dan yang terakhir adalah mengecek dan mengamati keyakinan kelas. Nanti kita akan membuat poster keyakinan kelas yang akan kita tempel di mungkin bisa di sini atau di sebagian sana. Oh, di sana boleh. Kuliah tapi ini sampai deklarasi loh Bu. Oh, pintar. Berarti anak-anak sudah melakukan nilai-nilai yang baik. Nah, Bu Guru akan bertanya. Tadi ketika anak-anak sudah piket kelas setiap pagi, tidak hanya yang piket tapi ternyata anak-anak semuanya piket, itu nilai-nilai yang baik atau tidak baik? Nilai-nilai apakah itu? Siapa yang tahu? Kalau membersihkan kelas itu nilai apa? Nilai baik, yaitu nilai kebersihan. Ya, jadi supaya kelasnya menjadi bersih. Bagus, Bu Guru apresiasi, bagus sekali. Oh ya, sekarang Bu Guru mau tahu. Sekarang Bu Guru ingin anak-anak menyebutkan kira-kira selain tadi ada nilai kebersihan, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik lainnya itu apa? Contohnya, menolong orang, berarti saling menolong. Ada lagi yang nilai-nilai baik, membantu, apa Mbak Afif? Membantu teman, Mbak Afif. Menolong teman, bagus. Membantu Bu Guru, bagus. Membantu saudara, betul. Oke, banyak sekali ya membantu. Berarti itu saling tolong menolong. Kemudian ada lagi ketika anak-anak mengerjakan tugas, itu berarti apa? Nilainya tanggung. Ya, anak-anak setiap hari mengerjakan tugas dari guru atau dari orang tua tidak? Ya, berarti itu anak-anak sudah bertanggung jawab. Kemudian ada lagi ketika anak-anak pagi berangkat ke sekolah, ya, berangkat ke sekolah tapi tidak terlambat, itu berarti anak-anak apa? Iya, piket. Berarti anak-anak disiplin. Iya, disiplin waktu dan juga disiplin pekerjaan tadi, mengerjakan piket. Bagus. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru akan menunjukkan beberapa gambar di sini. Ada gambar 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat di gambar 1 ini anak-anaknya sedang apa ini? Latihan
kegiatan kita pada hari ini. Nanti guru akan